dan memilah mana hal-hal atau bahkan pribadi-pribadi yang kemudian bisa kita pakai sebagai rujukan untuk berlangkah laku hidup secara baik dan benar menurut Kristus. Kalau Tuhan Yesus itu belum menjumpai para murid, artinya Dia memang juga memilah dan memilih dari antara sekian banyak orang, lalu kemudian menjadi 12, menjadi murid-muridnya yang pertama. Tidak hanya dari dalam dirinya yang menginginkan itu, tetapi di awal Injil kita melihat bersama sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Dia memilih juga tempat, tidak hanya untuk mempersembahkan diri dan memohon kepada Allah, tetapi ia sedang mengosongkan diri agar ketika ia mengambil nama-nama 12 itu, sungguh-sungguh kemudian yang mengisi dirinya adalah Allah sendiri. Setelah selesai lalu turun ke tempat yang datar. Kalau tadi di tempat yang tinggi, sekarang di tempat yang datar. Di tempat tinggi itu relasi yang menentukan adalah yang paling tinggi. Artinya Tuhan Yesus sungguh berhadapan-hadapan dengan Allah, memohonkan belas kasih, kerahiman, dan kemurnian, sehingga ia bisa memilih dari antara sekian orang banyak menjadi 12 itu. Dan gerak turun di tempat yang datar itu setelah ia sungguh-sungguh dipenuhi dan bersatu dengan Allah, maka ia menyampaikan apa yang Allah hadirkan dalam dirinya, sehingga dia memesankan kepada banyak orang tentang ajarannya. Lalu bukan hanya menyampaikan, tetapi dia melakukan dan juga mewujudkan itu dalam praktik-praktik yang baik. Banyak orang mendengarkan dia, lalu disembuhkan dari penyakit, dan roh-roh jahat pun juga diusirnya, dan seterusnya. Kita melihat bahwa pemilihan 12 rasul, murid Tuhan Yesus yang pertama ini, dikehendaki sungguh oleh Allah, sehingga karya yang keluar dari dalam diri Yesus adalah karya Allah sendiri. Maka para saudara yang terkasih, satu hari ini saja mari kita mencoba untuk menghadirkan karya Allah itu lewat orang-orang yang telah dipilihkan bagi Anda. Kalau Anda seorang istri atau suami, ya lewat suami atau istri Anda itu dan anak-anak yang dipercayakan kepada Anda. Kehadiran karya Allah dalam diri Anda hari ini memang selayaknya ditampakkan, tidak untuk dipamerkan, tapi ditampakkan dengan tetap menjaga dan memohon kemurnian dan kerendahan hati dari Allah. Maka sebenarnya dalam Ekaristi Kudus ini kita semua hendak mengaturkan diri supaya hanya Allah yang mengisi hidup kita di awal hari yang kudus ini, sehingga kelanjutan dari Ekaristi ini adalah hidup Anda hari ini, mulai keluar dari pintu gereja itu sampai nanti Anda menutup mata dalam istirahat malam nanti. Dan itulah cara Tuhan Allah memilih dan memilah Anda dari banyak antara orang lain untuk menjadi pengikutnya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.